Setelah saya berprofesi sebagai seorang hipnoterapis profesional selama bertahun-tahun, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin tahu sebenarnya bagaimana sih cara kerja hipnosis itu dan kenapa orang kok bisa dihipnosis. Kita cek di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Cafe Terapi, kamu NLP yang berbahagia. Jumpa lagi dengan saya, Hadi Dewanto, dalam program NLP. Ngabuburit lewat platform. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka saya ingin sharing sedikit mengenai definisi dulu ya. Sebenarnya apa sih hipnosis itu ya? Yang benar hipnosis atau hipnotis? Selama ini banyak orang yang masih campur aduk. Yang jawabannya kedua-duanya benar. Hipnosis itu ilmuannya, hipnotis itu pelakunya, praktisinya. Nah, hipnosis kalau dari segi keilmuan itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai pengaruh sugesti dan imajinasi terhadap pikiran manusia. Jadi ada sugesti atau perintah-perintah sederhana yang itu akan mempengaruhi imajinasi seseorang sehingga seseorang itu bertindak mengikuti imajinasi tadi dari segi keilmuan. Kalau dari segi fenomena, hipnosis adalah diterimanya suatu ide atau perintah tanpa disaring dulu karena filter mental saat itu sedang tidak aktif. Nah, sahabat Cafe Terapi, kamu NLP yang berbahagia, mungkin saya yakin Anda tahu bahwa di dalam pikiran kita itu ada satu filter mental atau saya sering menyebutnya sebagai satpam pikiran. Dia itu menyaring semua informasi yang masuk sehingga tidak semua dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena kalau filter mental seseorang tidak aktif sangat berbahaya. Kita menjadi mudah dikooptasi, mudah dimanipulasi, mudah dibodohi oleh orang lain. Karena semua omongan orang menjadi kenyataan dalam pikiran kita. Nah, filter mental adalah bagian dari pikiran manusia yang berfungsi untuk menganalisis dan merasionalisasi setiap informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, jadi orang dihipnosis ketika filter mentalnya itu dinonaktifkan. Seseorang tidak serta-merta bisa dihipnosis karena ada 3 syarat. 3 syarat seseorang itu bakal bisa dihipnosis. Syarat yang pertama adalah orang itu mesti sukarela. Jadi subjek, suyet ataupun klien yang nanti akan dihipnosis itu mesti sukarela, bersedia mengikuti semua sugesti kita. Kalau dia tidak sukarela, tidak bersedia, maka syarat pertama yang paling penting tidak tercapai, ya tidak mungkin kita bisa menghipnosis orang lain. Syarat kedua adalah subjek itu, klien itu, subjek itu bisa diajak berkomunikasi. Selama dia bisa diajak berkomunikasi, masih bisa. Nah, komunikasi tidak harus selalu verbal, karena bisa juga komunikasi tubuh. Jadi kalau ada orang mengatakan hipnosis tanpa kata, saya masih setuju. Tapi tanpa komunikasi, saya tidak setuju. Karena syarat nomor 2 adalah bisa diajak komunikasi. Syarat ketiga bisa difokuskan. Jadi seseorang ketika dia dihipnosis, itu nanti dia difokuskan ke satu ide, maka hipnosis juga dikenal sebagai monoideism. Satu ide yang difokuskan sehingga menjadi nyata dalam pikiran orang itu, maka kemudian sugesti-sugesti yang diberikan oleh kita sebagai juru hipnosis atau hipnotis, itu menjadi nyata, maka perilakunya menjadi berubah. Nah, kapan saat yang tepat atau apa tipsnya sehingga kita bisa menghipnosis seseorang? Saya senang membuat analogi adalah munculkan pawang singa. Kalau teman-teman mungkin yang pernah menonton sirkus atau minimal nonton di film ya, di TV gitu, seorang pawang singa biasanya berhadapan dengan 2-3 singa atau mungkin bisa 4 singa di dalam sebuah kerangkeng yang besar. Nah, singa-singa ini menuruti semua perintah dari pawangnya. Padahal pawang saat itu hanya menggunakan 2 alat bantu. Biasanya yang satu adalah kursi kayu kecil seperti kursi elektrika, yang satu lagi kalau tidak tongkat pendek cambuk. Ketika sisi pawang itu menyuruh singanya melompat
ke dalam ikan api, ya kan? Dia akan tunjukkan porsinya seolah-olah menahan supaya singa tidak merekamnya, dan dia akan melecutkan cambuknya bunyi tar sehingga singanya menuruti. Pertanyaan saya sederhana, teman-teman, apakah singa ini memang takut kepada kursi kecil dan cambuk, atau dia takut kepada singanya? Kalau Anda yang menjawab takut kepada kursi dan cambuk, saya tanya lagi, beranikah Anda dimasukkan ke dalam kandang singa dan kemudian Anda diberi senjata 2 tadi? Tentunya Anda tidak berani. Diberi pistol pun saya yakin Anda belum berani. Kenapa? 4 singa yang garang dengan Anda yang juga terampil menggunakan 1 pistol, tetap Anda akan diterkam. Nah, pertanyaannya, kenapa kok singa itu tidak menerkam si pawang, padahal pawang itu hanya membawa 2 alat yang sangat sederhana, yaitu kursi kayu kecil dan tongkat dan cambuk tadi. Ini semua terjadi karena memang singa-singa ini tanda kutip takut atau respect kepada si pawang singa. Kenapa bisa demikian? Karena singa-singa ini dari kecil dirawat oleh sang pawang yang memberi makan ya si pawang ini. Istilah sederhananya adalah pawang singa inilah yang menentukan mati hidupnya si singa-singa ini. Jadi bagi singa-singa, pawang singa itu ibarat Tuhan yang akan memberikan makan atau bisa membuat mereka mati kalau tidak diberi makan. Maka mereka tidak berani menyakiti si pawang singa. Kalau sampai mereka menyakiti si pawang singa, maka mereka juga akan mati. Nah, singa sebagai hewan buas itu memiliki sebuah insting yang sangat kuat. Dia mempunyai kemampuan mencium feromon atau hormon rasa takut kepada mangsanya. Jadi ketika di alam yang liar gitu ya, meskipun jerapah lebih tinggi, meskipun gajah lebih besar, tapi jerapah dan gajah ini ketika bertemu singa mereka akan mengeluarkan feromon rasa takut, sehingga singa tahu bahwa mereka adalah mangsanya. Itulah kenapa singa disebut sebagai raja hutan. Nah, sebagai seorang hipnotis atau hipnoterapis, ketika kita ingin menghipno klien, kita mesti bisa memunculkan pawang singa kita, bahwa kita tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Kita tidak memunculkan feromon rasa takut tadi. Karena kalau sampai itu muncul meskipun hanya setitik inilah, dan itu dibaca oleh klien Anda ibarat singa yang langsung akan menerkam Anda. Maka alih-alih sesi hipnosis Anda atau sesi terapi Anda berhasil, justru Anda yang keder. Nah, oke, kita kembali ke syarat pertama tadi, yaitu sukarela. Pasti Anda akan bertanya juga, apa yang mesti dilakukan ketika sulit menolak? Apakah ketika sulit menolak kemudian langsung gagal? Mungkin bagi para pemula akan mengatakan iya. Tapi mohon maaf, bukan sombong, kalau bagi saya yang sudah memiliki pengalaman puluhan tahun, tetap ada cara. Yaitu ketika dia menolak, ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa memicu keserakahannya dengan cara diiming-imingi. Yang kedua, kita bisa memicu ketakutannya alias mengancamnya. Yang harus kita perhatikan, iming-iming dan ancaman ini ekologis atau sepadan. Anda tidak bisa, contoh, Anda ingin diikuti oleh anak Anda. Tidak harus menghipnosis, Anda ingin kata-kata Anda diikuti oleh anak Anda, tapi anak Anda menolak. Dan Anda mengancamnya, kalau tidak menurut kata papa potong tanganmu. Itu tidak ekologis, maka anak Anda tidak takut. Tapi kalau yang ekologis, sampai tidak menurut kata-kata papa potong uang jajanmu. Nah, itu sangat ekologis, maka daripada kehilangan uang jajan, dia mending menurut. Atau iming-iming, kalau nanti kamu bisa naik kelas, kalau kamu nanti bisa ranking 1, papa beliin pesawat terbang. Terlalu tinggi, maka anak hanya akan mengatakan bullshit, bohong. Maka kalau kamu naik kelas, papa beli sepeda. Nah, itu cocok, bisa seperti itu. Nah, sebenarnya seseorang dibilang terhipnosis ketika dia berada dalam kondisi trans. Nah, sebenarnya trans itu apa sih? Ya, sahabat,
tapi kamu yang berbahagia. Seseorang berada dalam trans itu karena manusia memiliki gelombang otak. Gelombang otak manusia yang besar itu hanya dapat. Yang pertama adalah beta. Ini daerah yang super aktif dengan 5-9 fokus secara bergantian secara. Kalau diukur menggunakan alat ukur itu angkanya di 24 cycle per second. Yang kedua adalah gelombang alfa. Ini 14 cycle per second. Daerah tenang, fokus relatif sedikit. Ini sudah mulai kondisi yang hipnotik. Kemudian theta 7 cycle per second. Ini daerah sangat tenang, fokusnya internal. Dan yang terakhir delta 3,5 cycle per second. Itu tidur normal. Beta dan delta itu tidak hipnotik atau tidak sugestible karena yang beta terlalu banyak pikiran yang masuk, yang delta sama sekali tidak ada pikiran yang masuk. Sementara daerah hipnotik atau kondisi trans itu berada dalam kondisi alfa dan theta. Nah, di dalam kondisi alfa dan theta ini orang menyebutnya kondisi hipnosa atau kondisi trans. Maka pertanyaan saya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan trans? Orang awam mengatakan trans itu katanya kesurupan. Kalau sudah ngomong kesurupan, kata dasarnya adalah surup. Saya biasanya bertanya, lebih milih Anda surup ABC atau surup Mardan? Nah, apa yang dimaksud dengan trans sebenarnya? Apakah ini trans? Orang naik kuda lumping kemudian bisa makan beling? Iya, ini trans, betul. Apakah ini trans di Bali, orang-orang yang setelah melakukan ritual-ritual tertentu, dia berhasil menusukkan keris ke dalam dirinya tapi tidak tembus, tidak luka sama sekali? Betul, ini trans. Tapi apakah ini kesurupan? Bukan. Untuk memudahkan menjelaskan trans, saya biasanya menggunakan analogi seperti ini. Saya sedang berjalan-jalan di sebuah perpustakaan, di mana sepanjang mata saya memandang terlihat banyak koleksi buku. Tapi di dalahnya sebelum saya bisa mengambil salah satu buku koleksi, sebelum saya bisa mengambil salah satu buku yang saya inginkan, tiba-tiba mati lampu. Maka saya tidak bisa melihat satu buku pun. Beruntung sekarang handphone kita semua dilengkapi dengan senter. Maka saya nyalakan senter dan akan muncul lingkaran oval seperti itu dengan segitiga seperti itu gambarnya. Maka inilah gambaran dari trans. Kalau kita melihat gelombang tadi, yang ada di agak remang-remang segitiga ini, belum terlalu ada di lingkaran tengah, itu gelombang alfa. Sementara yang ada betul-betul di tengah, itu gelombang theta. Di manakah beta? Beta ada di luar sana. Ini menggambarkan apa? Buku-buku yang tidak tersorot, itu ada, tapi tidak terlihat. Itulah gelombang beta. Artinya segala banyak urusan yang tidak membuat kita tidak bisa melihat. Kalau begitu, sebenarnya theta alfa ini yang disebut dalam trans itu apa? Sederhana, ini adalah fokus. Jadi yang namanya trans sebenarnya fokus. Orang di hipnosis difokuskan. Dia mengalami kondisi trans karena dia mengalami kondisi yang sangat fokus. Nah, jadi kondisi trans ada di dua ini, teman-teman semuanya. Hanya di alfa dan theta. Nah, kalau kita sudah tahu, berarti kalau nanti kita ingin menghipnosis orang, kita mesti memfokuskan. Ada banyak cara supaya bisa memfokuskan seseorang. Saya tidak akan bahas sekarang di sini. Justru yang ingin saya bahas di sini dalam waktu yang sangat berbahagia ini, saya ingin sharing kepada Anda satu teknik yang justru membuat Anda bisa terhindar dari gangguan-gangguan orang yang nantinya berusaha menghipnosis Anda atau melakukan gedang kepada Anda di luar sana. Teknik ini sederhana, namanya goyang sufi. Sebelum ke sana, saya tanyakan kepada Anda, silakan jawab dalam hati Anda. Menurut Anda, kenapa seseorang itu bisa dihipnosis? Aduh, difokuskan, betul. Tapi kebanyakan orang mengatakan orang gampang terhipnosis kalau pikirannya kosong. Apakah betul seseorang bisa mengosongkan pikirannya? Jawabannya tidak betul. Jadi yang benar, ini saya kasih tahu teman-teman, seseorang bisa dihipnosis kalau lebih banyak pikiran negatif ada di kepalanya dibandingkan dengan pikiran positif.
Maka cara agar kita terhindar dari hipnosis itu kita harus mendapatkan atau memperoleh lebih banyak pikiran positif di kepala kita. Tahukah Anda caranya? Yang belum tahu saya kasih tahu caranya, namanya goyang sufi. Bagi Anda yang mau, silakan ikuti saya. Sederhana, angkat tangan kanan Anda ke atas ini. Kemudian goyang-goyang seperti ini. Nah, rasakan Anda sedang memompa. Nah, ini seperti sedang memompa. Dan izinkan diri Anda merasa semakin positif, semakin cepat gerakan Anda. Semakin cepat, semakin bagus, semakin cepat, semakin bagus. Karena semakin cepat Anda memompa, semakin banyak energi positif, pikiran positif yang masuk ke dalam pikiran Anda. Dan itu adalah modal dasar untuk Anda terhindar dari gangguan-gangguan gendam di luar sana. Nah, lebih cepat, lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus. Nah, bagus. Sekarang rasakan semakin lama, semakin nyaman, semakin nyaman, semakin nyaman. Dan ketika Anda merasa semakin nyaman, anehnya tangan itu akan terus bergerak sendiri. Anda bisa menghentikannya, tapi anehnya Anda memilih untuk terus menggerakkan. Dan sekarang tangan Anda terus bergerak. Tangan Anda terus bergerak, Anda semakin nyaman, semakin senang, semakin nyaman. Dan tangan Anda sekarang sudah bukan tangan Anda sendiri. Semakin Anda mencoba menghentikannya, tangan itu akan terus bergerak, dan terus bergerak. Nikmati saja, karena tangan Anda akan terus bergerak. Dan ini normal, nggak usah khawatir. Silakan Anda nikmatin. Dan sekarang semakin Anda mencoba menghentikan gerakan tangan Anda otomatis bergerak semakin kencang dan Anda merasa semakin nyaman. Nikmatin saja. Ya, saya tahu dari Anda yang tadinya terus bergerak. Selamat. Dan saya harus minta maaf. Sebenarnya yang teknik barusan saya berikan bukan teknik anti gendam, tapi itu teknik gendam. Itu teknik menghipnosis. Kok bisa? Iya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika seseorang itu menolak tidak menurut Anda, iming-imingi dia. Nah, barusan bagi Anda yang tanya sampai sekarang masih bergerak, Anda termakan iming-iming saya. Anda termakan keserakahan Anda, terpicu sehingga Anda mengikuti apa yang saya perintahkan, dan sekarang tangan akan terus bergerak. Saya mohon maaf untuk itu. Nah, cara menghentikannya bagaimana? Simple, pikirkan kebahagiaan. Sesuatu yang lebih bahagia dari sekarang. Bisa orang tua Anda, bisa anak Anda, bisa keuangan Anda, apapun yang buat Anda bahagia. Maka dalam hitungan ketiga tangan Anda bisa pergi dengan dirinya, tapi buat kita tenang sendiri. Dapat kasih tadi kamu yang berbahagia. Jadi hati-hati ketika di luar sana nanti Anda ketemu dengan orang yang tidak Anda terlalu kenal dan dia meminta Anda melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, tapi dengan iming-iming yang luar biasa. Hati-hati, bisa jadi itu jalan menuju ke hipnosis yang nanti akan merugikan Anda. Kalau Anda ingin terhindar dari semua itu, Anda bisa mempelajari hipnosis dengan lebih baik lagi. Anda bisa menghubungi saya, Jaga Cafe Terapi. Demikian pertemuan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat.